Ya, proyek prestisius Ibu Kota Nusantara, akankah menjadi mercusuar yang hebat atau lebih banyak mudorotnya? Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan bapak-bapak yang sudah hadir bersama saya malam hari ini. Ada Bang Mustafa Nahra dari Anies Mohaimin. Assalamualaikum. Bang Nahra, waalaikumsalam, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Ada juga Mas Adi Praitno, pengamat politik kita yang dari tadi sudah bergabung di sini, Mas Adi. Selamat malam, Ken. Selamat malam, dan kita juga bergabung bersama Bang Daniel Azhar Simanjuntak dari Prabowo Gibran. Bang Daniel, selamat malam. Selamat malam Mbak Ken. Sehat ya Bang? Mas Mustafa, Mas Adi. Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Oke, Bang Nahra. Ya. Sebenarnya bagaimana pasangan 01 ini melihat soal proyek Ibu Kota Nusantara? Ya, memang berbeda dari paslon 2 dan 3. Dalam visi misi kami sama sekali tidak dicantumkan tentang prioritas untuk IKN. Oke. Kami hanya mengatakan bahwa nanti ada ekonomi istilahnya apa ya, teduh lah ya, jadi kesana kan banyak pohon dan lain sebagainya, tapi bukan untuk prioritas ibu kota IKN. Oleh karena itu kami jauh sebelumnya sudah meneliti ini, sudah mempelajari dari segala sisi, dan kita katakan simpulkan bahwa siapapun yang menjadi presiden nanti pasti akan disibukkan dengan IKN. Karena ini sangat terburu-buru dan sosialisasi tidak pernah berjalan. Kemudian pengesannya juga sangat misterius dan ini sangat banyak pesan yang sangat politis dari luar negeri sana, sehingga paslon 1 tidak begitu memprioritaskan ini sekali lagi, dan tidak seluruhnya program atau pembangunan yang telah berjalan sebelumnya tidak harus teruskan. Tapi ada 3 langkah di sini. Selain program Pak Anies Mohaimin sendiri secara murni, ada 3 langkah yang penting ini. Pertama, kalau itu bagus lanjutkan pasti. Jadi kalau Pak Jokowi melakukan pembangunan sebelumnya itu bagus, pasti teruskan. Tapi kalau kedua, ada kekurangan, harus diperbaiki. Tapi yang ketiga, ketika itu kesalahan total atau kekurangan sangat fatal, maka akan dievaluasi total. Oleh karena itu Pak Anies sangat perhatian sekali bahwa ini sangat bermasalah IKN ini. Oleh karena itu kita mendorong ya supaya ya jangan kemudian memvonis seolah-olah kalau nggak melanjutkan program sebelumnya itu kemudian dianggap makar atau apa. Enggak, Pak Jokowi kemarin juga soal umur itu kan juga undang-undang pun bisa dia lakukan seperti itu. Jadi undang-undang tentang IKN juga bisa juga istilahnya ya. Ya direvisi lagi lah bisa, jadi nggak perlu kita saling saling mencaci lah. Bang Daniel, kalau dari 01 kan tidak masuk prioritas pembahasannya soal IKN. Nah kalau dari pasangan Prabowo Gibran melihatnya seperti apa, termasuk sikapnya Pak Anies yang dilontarkan lewat pertanyaannya mengkritisi pembangunan dari IKN sendiri? Ya, pertama tentu ini adalah amanat konstitusional ya, undang-undang yang sudah dibuat tentu. Pak Prabowo dan Mas Gibran berkomitmen untuk melanjutkan pemindahan ibu kota IKN. Kenapa? Karena bagi kami IKN adalah pemindahan ibu kota itu adalah salah satu saya menyebutnya istilah extensial leap, lompatan jauh yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Kenapa? Karena memang sejak Indonesia merdeka, bahkan ketika Presiden Soekarno memimpin Indonesia, beliau sudah berencana memindahkan ibu kota. Pun demikian dengan Pak Harto. Bahkan sampai terakhir Pak SBY juga berencana memindahkan ibu kota. Kajian-kajian dilakukan terus-menerus. Nah, pada momentum Pak Jokowi memimpin sebagai presiden, beliau kemudian memutuskan untuk memindahkan ibu kota, dan bagi kami ini adalah essential leap, revolusioner, lompatannya jauh, dan Pak Jokowi memulainya dengan baik. Artinya apa? Artinya kalau tidak kita mulai, kapan lagi? Ini adalah momentum yang baik. Oleh sebab itulah Prabowo Gibran itu berkomitmen untuk melanjutkan program pemindahan ibu kota ini, IKN ini. Kenapa harus? Tadi selain ini adalah amanat sejarah tadi dari presiden pertama kita sampai Pak SBY itu memasukkan ini sebagai bagian dari rencana dan program, dan Pak Jokowi sudah memulainya. Ini one step sudah dimulai Pak Jokowi, tentu kita akan melanjutkan a billion step next-nya, kira-kira begitu. Nah, ini salah satu langkah tadi yang juga disampaikan oleh presiden adalah untuk melakukan pemerataan ekonomi supaya jangan Jawa sentris, tapi kita ingin mendorong Indonesia sentris. Kemudian yang ketiga juga bukan sekedar IKN, artinya bukan sekedar di Kalimantan Timur
diakselerasikan sebagai simbol ibu kota baru, tapi Pak Prabowo dan Mas Gibran itu berkomitmen ingin mendorong, kami menyebutnya kota-kota inovasi. Jadi nanti berbagai pulau itu bisa punya spesifikasi kemajuan, baik itu dari sisi ekonomi, mau teknologi dan sebagainya. Jadi kita nyebutnya 10 kota atau 10 daerah inovasi. Jadi kita mendorong hal yang serupa sebagai bagian dari program pemindahan ibu kota, Mbak Hana. Baik, berarti kalau dari Prabowo Gibran sikapnya melanjutkan pembangunan IKN. Mungkin saya mau kembali lagi dulu ke Bang Nahra. Bang Nahra, berarti kalau dari pernyataannya Pak Anies pada tanggal 4 Desember saya mencatat beliau bilang anggarannya terlalu besar hanya untuk pembangunan ibu kota negara. Ini melambangkan sikap apa? Artinya akan mengkaji lebih dulu atau pasti sudah tidak dilanjutkan? Atau gimana? Bukan tidak dilanjutkan. Ada revisi total ya di situ. Karena kalau yang namanya pemerataan tidak mungkin kita membangun mercusuar tengah hutan. Jadi yang disebut pemerataan itu adalah kota-kota yang mana itu untuk pemerataan, untuk keadilan dan seterusnya. Tidak membangun satu apa cuma 10 ya. Di Indonesia ini banyak sekali kota yang perlu diratakan ekonominya. Jadi ini Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan kok setahun lalu ya, mengatakan bahwa ini proyek rumit. Selesainya itu 15 sampai 20 tahun. Beliau sendiri ngomongin rumit. Dan mungkin presiden sebelum-sebelumnya itu tidak melanjutkan, bukan karena dia tidak tahu, ya tahu memang itu tidak mudah ya memindah masyarakat atau PNS ya dari Jakarta ke sini ke mana itu jauhnya 2000 km dari Jakarta itu tidak semudah itu. Pak Jokowi ngaku itu. Dan menurut saya gini loh, bahwa kita menghilangkan tradisi-tradisi, meninggalkan warisan-warisan yang bermasalah seperti ini. Saya nggak mendengar tuh ya presiden-presiden sebelumnya itu yang mereka setelah mau selesai tiba-tiba meninggalkan proyek mercusuar yang mana ini nggak jelas kapan selesainya, anggarannya berapa nggak jelas, dan dari proyek sebelumnya Pak Jokowi itu kan akhirnya kan berlipat ganda anggarannya kan, seperti kereta api cepat ya Jakarta Bandung, akhirnya kan anggarannya melipat ganda, nggak jelas itu sampai kapan selesainya itu. Begitu jadi juga dengan IKN. Tinggalkan saja warisannya yang bermasalah begitu. Evaluasi total, tidak akan tinggalkan total. Evaluasi total. Mungkin nanti dari tempat wisata kayak atau tempat bisnis saja, bukan ibu kota. Oke, baik. Mas Adi, bicara soal IKN, ini menjadi komoditas yang pentingkah dalam Pilpres 2024? Siapa yang kemudian disasar semuanya berbicara soal IKN? Saya kira dua hal. Pertama, dari segi substantif tentu saja ada sesuatu yang memang ingin ditonjolkan oleh kubunya Bang Nara ya, Muhaimin dan Pak Anies Baswedan. Apa yang ingin ditonjolkan? Bahwa mereka ini adalah sebagai pasangan calon yang selama ini punya positioning dan diferensiasi politik yang berbeda. Lalu apa yang kira-kira ingin disampaikan kepada publik? Satu, mereka ini untuk menyasar kelompok-kelompok menengah ke atas kritis yang selama ini memang tidak terlampau suka dengan IKN dan tidak suka dengan Pak Jokowi. Jadi ini adalah garis penegas sebenarnya yang disampaikan oleh kubu Amin bahwa mereka ini memang totally secara signifikan berbeda dengan Pak Jokowi, baik dari segi infrastruktur pemenangan mereka, basis konstituen mereka, ataupun kepentingan politik mereka di 2024. Jadi tidak mengherankan, yang saya sebutkan tadi soal yang substantif, pastinya ada insentif politik yang ingin didapatkan, yaitu untuk mempertebal dukungan-dukungan politik yang selama ini belakangan misalnya orang mulai agak sedikit kecewa dengan Pak Jokowi ini yang sepertinya coba untuk dikapitalisasi dalam kurun waktu selama kurang lebih sekitar 2 bulan ke depan dalam masa kampanye ini. Kalau dulu kita membaca kubu Amin dan Muhaimin ini agak samar-samar bicara tentang IKN, jawabannya cukup diplomatis bahkan cenderung mutar-mutar. Tapi per seminggu 2 minggu ini kubu Amin secara definitively bagi saya sudah hitam dan putih. Muhaimin Iskandar jelas, kita udah enak-enak tinggal di Jakarta tiba-tiba harus pindah ke tengah hutan, itu kan jelas sikap penolakannya terhadap IKN. PKS tuh di TB Simatupang, balihonya gede-gede, segede Alahim, ada tulisan, kalau kita menang, ibu kota negara tetap di Jakarta, bukan di IKN yang baru. Itu kan jelas diferensiasi politiknya. Anies menambahkan dengan statement yang lebih keras, bahwa dengan adanya IKN ini bukan solusi pemerataan katanya, tapi justru akan menimbulkan ketimpangan-ketimpangan yang baru. Solusinya disebutkan, membangun kota-kota yang lain, kota-kota yang kecil kemudian menjadi besar. Yang ingin saya katakan adalah, ini adalah komoditas politik yang memang coba untuk disampaikan kepada publik. Kubu Amin adalah mereka yang berbeda dengan Jokowi. Jadi siapapun yang tidak suka dengan Jokowi, kecewa dengan Jokowi, tak mau lagi melihat orang-orang yang jadi presiden adalah orang Jokowi, maka beralihlah iman politiknya kepada kubunya Amin. Ini kan semacam pamflet politik sebenarnya, yang saya kira didesain dan tak ada yang kebetulan.
hanya sekedar untuk mendapatkan insentif politik elektoral. Itu yang saya tangkap. Oke, begitukah Bang Nahra menjadi jualan untuk Pilpres 2024 sehingga lantang betul berbicara soal IKN? Kalau pengamat politik kan ya memang seperti itu. Memang disitulah areanya kan. Tetapi kan jauh hari sebelum Pak Anies sama Muhaimin ketemu dalam Pilpres ini kan sudah banyak kritik ya. Dari akademisi, dari para pengamat, di tata kota. Itu sudah kritiknya keras sekali bahwa ini adalah proyek mimpi yang hanya bisa diselesaikan itu dengan langkah-langkah memang serius ya. Tapi kan jejak masa lalu, maaf Pak Jokowi itu kan banyak sekali yang mangkrak kan istilahnya kan. Tapi mangkrak istilahnya itu rencananya kurang matang. Ya, istilahnya itu naskah akademiknya kurang serius. Sehingga selain merugikan APBN juga nggak pasti selesainya kapan. Maka saya wajar ya memandang Pak Jokowi itu bilang ini rumit dan lama sekali, udah tahu begitu kok diwariskan gitu loh. Dibicarakan baik-baik, sosialisasinya kapan gitu loh. Tiba-tiba kok sudah jadi undang-undang aja. Itu banyak yang ngeritik seperti itu. Saya hanya baca di Google itu. Jadi memang ini perlu perhatian kita semua. Bukan ujuk-ujuk ini pas capres juga bukan. Sekiranya memang karena ini tahun politik. Lalu kalau pengamat politik ini kepentingan elektoral ya wajar saja. Tapi jauh hari sebelum pemilu ini dimulai, memang sudah dikritik banyak orang, banyak pihak. Oke, menarik. Proyek yang rumit dan nampaknya warisan bermasalah yang perlu dikaji ulang begitu. Tapi kenapa kemudian Prabowo Gibran ingin terus melanjutkannya? Bang Daniel nanti boleh dijawab, tapi sesaat lagi kami kembali untuk Anda.